Nah sekarang topik yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Jadi gimana pengalaman aku baru sampai di sana, terus konsiderasi-konsiderasi waktu itu akhirnya milih Italia sebagai negara tujuan ISMA. Terus kenapa pilih University of Pisa, gimana perkuliahannya di sana. Ini buat teman-teman yang mempertimbangkan sekarang sedang pengen mungkin apply ISMA-nya ke Italia atau spesifiknya ke University of Pisa. Nah ini buat jadi pertimbangan teman-teman. Jadi kenapa waktu itu aku pilih Italia itu karena dia tuh kaya akan kultur gitu loh. Jadi di mana-mana tuh pasti ada kan info Italia. Di mana-mana orang tahu pizza gitu ya. Terus spaghetti gitu, makanan-makanannya misalnya. Terus secara fashion juga di mana-mana pasti ada brand Italia gitu ya. Furla, terus ya brand-brand lain gitu ya. Pokoknya intinya dia negara yang kaya akan kultur, jadi menarik banget. Terus juga di sana tuh untuknya juga kalau kalian pilih di Itali itu menurutku negara dengan destinasi kota banyak sih di Eropa, karena memang banyak sekali dan bagus-bagus banget. Roma, Venice yang apa yang dikelilingi sungai itu, terus ada Florence tuh kaya dengan karya-karya seni di abad pertengahan. Terus Turin juga kotanya bagus juga, sempat jadi hostnya Winter Olympics kalau nggak salah. Terus banyak kota lain. Luka tuh di dekat Pisa, sekitar 1 jam naik kereta, dan itu bagus juga. Kotanya tuh dikelilingi benteng gitu, jadi kita bisa naik di atas bentengnya, terus ngelihat kotanya yang arsitekturnya juga bagus. Pokoknya di Italia tuh banyak lah yang kalian bisa kunjungi. Itu juga salah satu benefit alasan kenapa aku pilih di Italia. Nah kalau di University of Pisa itu konsiderasinya waktu itu sebenarnya soal course ya. Jadi kebetulan memang banyak course yang ditawarkan itu aku tertarik. Pada akhirnya aku ambil 3 course: data mining, Italian language karena wajib, dan Italian cinema untuk mengenal kultur dari orang-orang di sana lewat filmnya. Nah ini mungkin sharing soal sistem perkuliahan di sana. Jadi aku tuh hybrid sistemnya. Jadi uh, dia tuh ngadain secara offline dan online. Jadi dosennya datang ke kampus, terus ngajar di kelas gitu ya. Tapi juga itu disiarkan lewat platform Microsoft Teams. Kalau di kita pakainya Microsoft Teams. Jadi mahasiswa yang memang tidak bisa hadir offline itu bisa mengikuti secara online. Nah kalau aku pribadi sih memang karena sudah sampai sana gitu ya, pengen pengen ngerasain suasana kelas di sana ya, banyak, cukup banyak yang aku ikut offline gitu. Nah tapi menjelang bulan-bulan terakhir di bulan Desember Januari itu memang kasus COVID di Italia meningkat banget. Jadi di bulan terakhir waktu bulan-bulan ujian itu semua dialihkan perkuliahannya secara online. Nah ini yang juga aku pengen share ke teman-teman. Jadi kalau yang kayak penasaran nanya-nanya, wondering kayak bakal kuliah offline atau enggak di sana, di negara tujuan itu sebenarnya nggak pasti, tergantung dari kebijakan kampus dan pemerintah gitu ya. Kalau memang kasus tertentu COVID atau something yang menyebabkan harus online ya memang nggak pasti gitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi catatan juga. Terus kalau sistem perkuliahan di sana, sistemnya itu lumayan bagus dalam ngerekam kelas, jadi kita bisa review lagi gitu ya. Kalau ada materi yang kita mungkin miss atau kita pengen review ulang pengajaran dosennya, kita bisa lihat lagi rekamannya di Microsoft Teams-nya. Terus dosen-dosen pasti nge-share apa yang di-present di kelas, jadi materi PDF-nya atau ada buku-buku referensinya pasti ditaruh di platform Microsoft Teams itu. Jadi mahasiswa gampang untuk download dan bisa baca catatan-catatan dari dosen atau bisa baca PDF materinya gitu ya. Jadi memudahkan banget dalam kita belajar mengikuti pengajaran di kelas. Nah mungkin yang jadi catatan adalah gaya pengajarannya. Beberapa dosen itu nggak suka ngasih tugas. Jadi misalnya kayak aku, pelajaran untuk data mining sama Italian cinema itu
jarang banget dikasih tugas, bahkan kayaknya nggak pernah. Jadi benar-benar itu nilainya artinya cuma dari ujian aja. Nah ini jadi catatan yang uh, cukup penting karena ini membuat lebih susah kalau menurut aku ya. Jadi kalau di Indonesia kan pasti ada tugas, jadi nilai akhirnya tuh kayak rata-rata dari tugas-tugas yang dikasih sama ujian. Jadi tugas-tugas itu lumayan membantu menaikkan nilainya lah istilahnya. Nah kalau ini bener-bener antara kamu lolos atau gagal cuma dari hasil ujian akhir itu doang. Nah itu susahnya di situ. Artinya teman-teman ketika kelas benar-benar harus ngerti gitu ya, harus belajar dengan baik, sering-sering review materi supaya pas ujian akhir itu memang memorinya nggak hilang gitu apa yang dipelajari. Kan kadang udah belajar 1-2 bulan harus di refresh lagi supaya bisa uh, ingat lagi apa yang dipelajarin di awal-awal. Karena kenapa? Ketika di Universitas Pisa itu uniknya adalah dia ujian tuh 2 tahap. Pertama ujian praktek, jadi kita kayak ujian tertulis gitu. Nah kalau mahasiswa yang lolos dari ujian praktek tertulis itu kemudian maju ke tahap ujian oral kita nyebutnya. Jadi kita ketemu sama dosen terus kita diwawancara, ditanya-tanya tentang random apapun yang berkaitan tentang apa yang sudah dipelajari dari awal semester sampai akhir semester. Itu kebayang ya kalau misalnya satu semester belajar berapa bab gitu, 10 atau berapa belas bab, itu semua harus dihafal, harus dimengerti banget karena dia bisa random banget nanya dari pertanyaan pertamanya bab 1 terus tiba-tiba bab 7 terus balik ke bab 5. Jadi benar-benar sesuka dosennya sampai dia benar-benar yakin bahwa kita ngerti apa semua yang telah dipelajari di sesi semester itu gitu. Jadi benar-benar antara lulus dan nggak lulus ini yang bikin menurut aku lebih susah sih. Jadi harus benar-benar manfaatin setiap kesempatan belajar yang ada untuk belajar, terus review materi sering-sering. Terus kalau ada kesempatan misalnya belajar bareng lagi sama temen, kalian misalnya ada yang nggak ngerti kalian tanyain aja untuk materi-materi yang kalian nggak ngerti supaya benar-benar pas ujian kalian udah siap gitu ya. Jadi siapin benar-benar untuk ujian gitu. Kalau kalian yang nanti consider di University of Pisa, karena memang itu tadi memang ya istilahnya karena baru tahu aja model ujian kayak gitu, jadi ya agak kaget dan lumayan struggle karena waktu itu aku baru ngejar belajar bener-benernya tuh di bulan terakhirnya gitu, sebulan sebelum ujian gitu ya. Jadi ya itu lumayan struggle di situ gitu. Capek lah belajar ngejar laser. Jadi saran gue benar-benar harus bertahap, benar-benar ngerti gitu ya, review sering-sering dan minta ajarin teman kalau misalnya lagi belajar bareng gitu sampai kalian ngerti. Jadi jangan sampai kesempatan yang ada disia-siakan. Oke ya. Oh kalau banyak juga yang nanya tentang kesempatan-kesempatan kita ketemu sama mahasiswa di sana. Ini jujur kalau boleh buka-bukaan sebenarnya kurang banyak sih kesempatan kita bisa interaksi sama mahasiswa di sana. Karena tadi kan pembelajaran dilakukan secara hybrid, jadi ketika di kelas pun nggak banyak ya kita, jadi sekedar paling basa-basi aja kenal-kenalan. Tapi di luar kelas karena nggak banyak ngasih tugas juga, jadi nggak ada kesempatan kita dipaksa untuk berinteraksi gitu ya, untuk kerja tugas bareng atau apa, itu nggak ada karena memang nggak ada tugas. Jadi jujur itu kurang sih untuk interaksi dengan mahasiswa di sana di Universitas Afrika. Terus kalau soal komunitas yang bisa digabungin juga kita nggak dikasih info apa-apa soal itu. Waktu itu cuma sempat ada satu opening itu untuk pendaftaran anggota choir yang akan tampil di konser Natal. Tapi waktu itu dari mahasiswa Indonesia nggak ada yang daftar. Jadi itu ya pilihannya memang yang nggak ada, cuma satu itu doang dan kesempatan untuk interaksi juga sangat sedikit. Jadi itu jadi salah satu yang mungkin kalian juga at least tahu lah. Jadi nggak expect yang terlalu gimana, ketika sampai sana udah tahu kira-kira bakal kayak gini. Jadi yang menarik sih sebenarnya kesempatan berinteraksi dengan KBRI di
Italia ya, KBRI Roma. Karena KBRI Roma cukup aktif dalam ngadain acara-acara memperkenalkan Indonesia, terus undang berbagai tokoh di sana dan kita dilibatkan gitu mahasiswa. Waktu itu misalnya aku dan teman-teman di Visa itu diminta ngebantu untuk hosting acara pemutaran film Indonesia di dekatnya Lucca di Porte de Marmi. Kita Timore. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Nah itu aku di sana sama satu temen namanya Wildan, itu kita kayak ngasih penampilan budaya gitu. Aku main musik, main saxophone sama piano, lagu-lagu Indonesia, terus dari Wildan tuh nampilin tari kelana. Nah, itu tarian tradisional gitu. Jadi tempatan itu yang menurut aku seru banget ngeliat gimana orang-orang di sana tuh sangat interest dengan budaya di luar negaranya. Jadi itu mungkin pertimbangan-pertimbangan buat kalian yang lagi mempertimbangkan di Italia atau di Pisa. Itu intinya tadi ya, bahwa pertama kalau secara tempat dia tuh banyak destinasi wisata yang kalian bisa kunjungin. Walaupun kalian mau keluar negeri, ada kesempatan keluar gitu ya, lagi mungkin libur panjang atau apa, bisa ke tempat-tempat lain tuh dekat. Perancis kan deket, perbatasannya banyak ya, Swiss, Jerman. Nah itu jadi secara mobilitas lebih gampang. Terus secara budaya dia kaya, banyak tempat-tempat yang terkenal. Nah buat aku, karena aku Katolik, jadi waktu itu juga sempat ambil kesempatan untuk ke Vatikan. Vatikan kan pusat Katolik di dunia gitu ya. Nah, jadi ke sana terus ngelihat Saint Peter's Basilica, katedralnya, terus benar-benar nyaksiin secara langsung apa gimana di Vatikan itu. Jadi pokoknya banyak hal yang tadinya aku melihat di TV atau di internet, dan ketika di sana tuh wah pasti beda banget, pengalamannya jauh lebih bagus gitu ya.
Nah, itu kesempatan berharga banget yang pastinya sampai ke balik Indonesia pun itu jadi pengalaman yang gak terlupakan gitu. Itu kenapa mungkin teman-teman yang milih ke Italia atau ke Pacific Pizza itu lumayan apa beneficial. Banyak kota-kota di Pisa yang di Itali, kota-kota di Itali yang layak banget untuk dikunjungi. Kalau yang suka belanja ya tinggal ke Milan gitu ya atau ke Rome. Jadi banyak banget pokoknya pilihan destinasi wisatanya dan bagus-bagus banget. Oke, mungkin itu aja yang mau aku share di kali ini. Nanti mungkin selanjutnya aku lebih share ke soal pengalaman-pengalaman seru atau kisah-kisah lucu yang aku alamin selama di kuliah di sana gitu ya, mungkin waktu lagi traveling atau lagi ada acara-acara mahasiswaan gitu, supaya sekedar kalian bisa tahu aja kegiatannya nggak cuma belajar doang gitu. Jika ada waktu luang pasti dipakai untuk traveling atau untuk kita sama-sama ngadain acara bareng, dan itu jadi pengalaman yang juga menarik banget. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe sekarang, terus hit tombol like-nya, dan kalau kalian punya pertanyaan bisa komen atau hubungi aku di sosial media. Aku taruh Instagram aku di description. Aku selalu berusaha untuk ngebales setiap pertanyaan yang masuk, jadi mohon bersabar ya, mohon maaf kalau memang balasnya lama. Tapi itu kalian open banget untuk hubungin aku, dan kalau ada tanya-tanya itu silahkan banget. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.